terlepas itu bukan ormas keagamaan atau keagamaan, Iya. di lahan parkir aja mereka berantem Iya. berebut lahan Iya, parkir. iya, iya. Apa yang terjadi dengan tambang nantinya? Kalau kami pribadi ya, tentunya paham bahwa ide ini tidak akan kelihatannya enak atau surga bagi orang-orang yang mendengarnya, tapi nggak semudah itu. Jadi Muhammadiyah mengkaji dulu gitu Dulu ya, ya, NU langsung menerima. mengambil. Tapi kemarin tokoh muda NU ketemu dan foto bareng Presiden Israel. Jangan-jangan ada apa-apanya. Sementara ormas Kristen menolak langsung ya Pak. Menolak, Kenapa Pak kira-kira? The Founders. Jumpa lagi di The Founders. Kali ini kita kedatangan tamu yang sama, pernah hadir di sini gitu ya. Lagi rame waktu itu tentang hilirisasi ya. Sekarang lagi rame juga nih pertambangan. Tamu istimewa kita Pak Wisnu Salman. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik sekali. Sedang mengurus perizinan tambang ormas mana Pak? Off the record. Off the record ya, off the record. Oke, saya ingin membahas peraturan pemerintah yang belum lama dirilis ya Pak ya. Terkait dengan prioritas yang diberikan kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Gimana Pak? Menurut Ya. Bapak? Ya, Soleh. Jadi pemerintah dalam hal ini Pak Bahlil, Kepala BKPM Indonesia, itu merasa bahwa banyak kalangan masyarakat yang belum merasakan dari kekayaan alam Indonesia yang luar biasa ini. Maka beliau ini mengusulkan kepada Presiden untuk kalangan ormas keagamaan diberi hak untuk bisa mengelola kekayaan alam Indonesia. Kita tahu bahwa dulu waktu zaman perjuangan Indonesia itu yang demikian luar biasa, heroiknya para pahlawan Indonesia itu banyak dari kalangan ulama, kiai, dan juga orang-orang kecil. Dan nyatanya ketika untuk kekayaan Indonesia ini banyak yang dikelola oleh orang-orang pengusaha-pengusaha besar dan bahkan investor asing ikut bermain di situ, dan masyarakat kecil hanya bisa menonton. Masyarakat kecil itu dan kalangan keagamaan itu dibagi oleh ormas-ormas keagamaan yang di Indonesia dikuasai oleh atau didominasi oleh NU dan Muhammadiyah. Dan oleh itu ide awal dari pemerintah membuat kebijakan itu karena ya sesuai dengan pasal 33 di UUD itu bahwa semua kekayaan alam Indonesia itu dinikmati bersama oleh masyarakat Indonesia dengan rasa kekeluargaan. Maka disitulah berangkatnya ide pertama untuk bagaimana caranya agar tambang kita bisa dinikmati oleh semuanya. Maka dirubahlah PP yang sebelumnya, yaitu tahun nomor 96 tahun 2021 dengan PP 25 tahun 2024. Ya. Okay. Jadi itu yang perlu. Jadi yang saya tangkap dari penjelasan Pak Wisnu, sepertinya latar belakangnya adalah balas budi ya, terhadap para ulama atau ormas keagamaan yang dulu ikut berjuang Pak ya. Ya, balas budi karena demikian besar pengorbanan dari para pejuang dari kalangan mereka, kalangan keagamaan, dan tentunya patut diberi apresiasi dengan kekayaan alam Indonesia yang demikian luar biasa ini. Tapi tentunya dengan banyak persyaratan, diantaranya dipastikan bahwa mereka memiliki badan usaha di bidang pertambangan. Kalau di BKPM itu ada KBLI pertambangan, dan juga dipastikan bahwa mereka dipenuhi oleh tenaga-tenaga ahli di bidang pertambangan, dan juga permodalan juga harus mencakup untuk biaya pertambangan sekian tahun harus bisa terbackup di situ, dan kemampuan dari sudut kelayakannya juga harus ini. Dan ini khusus untuk PKP 2B. Jadi kita tahu bahwa banyak tambang-tambang batu bara khususnya, ini batu bara Pak ya, bukan tambang-tambang yang lain. Itu yang tidak mati dan tidak terurus, dan kita tahu bahwa 3 tahun lalu BKPM membekukan banyak izin tambang karena permasalahan mereka tidak operasi, dan juga permasalahan dengan administrasi yang mereka belum lengkap, sehingga ratusan dan bahkan ribuan tambang yang dibekukan itu ini yang rencananya akan diberikan pada ormas keagamaan. Jadi ormas keagamaan itu tidak membuat izin baru dengan lokasi baru yang masih dipertanyakan, jumlah energi sumber daya cadangannya itu dipertanyakan, tapi
mengelola sebuah tambang yang memang sudah ada izinnya dan dia hanya berhenti saja, ada masalah gitu. Jadi sudah ada cadangannya berapa, sumbernya berapa itu ada gitu. Jadi sudah jelas ya Sudah Pak jelas. ya? Oke. Saya pikir tadinya ya, ini traveling aja sih Iya, ya. pemikiran saya ini untuk menjinakkan ormas keagamaan atau gini, pemerintah kayaknya kecewa dengan kasus triliunan rupiah Iya. yang dihitung kurang lebih kerugian dari sebuah operasional perusahaan tambang BUMN Iya. yang melibatkan juga tambang-tambang liar. Bukan karena itu kelihatannya Pak ya? Iya. Justru mungkin inilah yang harus dijadikan momentum buat masyarakat Indonesia yang kita banyak bersuara keras terhadap banyak penyimpangan para pelaku bisnis pertambangan yang demikian kotornya dalam menjalankan prakteknya. Ya kita tahu ya PT Timah itu suatu kejahatan bancakan ya, bancakannya kejahatan bersama dari mulai pemegang aturan ya kita belum bisa memastikan bahwa mereka bersalah ya, tapi Dirjen Minerba yang terakhir dijadikan tersangka itu terbukti disangkakan bahwa beliau itu membuat suatu pemberian kuota untuk timahnya itu yang harusnya mereka tuh nggak sebesar itu cadangan sumber dayanya, tapi karena kebijakan dari beliau memberikan kuota yang besar, Terlalu besar terlalu jadi. besar. Oke. Padahal sumber daya cadangan tidak ada atau minim sekali, dan angka itulah yang dijadikan oleh para pelaku pertambangan yang nakal itu mengambil timah yang ada di sekitarnya yang IUP yang legal itu. Ya, IUP gitu. yang legalnya, yang ilegalnya dan diambil dari sekitarnya itu. Oh, Berbekal gitu. dari kuota yang diberikan oleh Minerba. Oh, gitu. Ya, Iya, artinya iya. momentum ini jadikan oleh para pelaku keagamaan bahwa mereka mestinya dari suatu kelompok masyarakat yang lurus, yang ngerti paham tentang aturan keagamaan, norma-norma, maka itu suatu semangat ini memang harusnya disambut baik. Tapi ternyata tidak semua ormas ngambil dan setuju karena ada beberapa pertimbangan yang kita ketahui bahwa banyak konflik yang akan terjadi kalau misalkan itu diambil ya. Terus Muhammadiyah suatu ormas besar yang harusnya menurut kita harusnya mengambil, tapi ternyata tidak mengambil sampai saat ini. Sedang banyak pertimbangan, dan bahkan kemarin saya diundang oleh PP Muhammadiyah di Yogyakarta sebagai wakil Kadin untuk bicarakan memberikan masukan pada mereka apakah Muhammadiyah perlu mengambil atau tidak. Kajian-kajian itu diperlukan. Ini agak berbeda dengan NU yang langsung menerima. walaupun mungkin ada kajian internal dalamnya, tapi nggak butuh waktu lama buat mereka untuk mengambilnya. Karena kita lihat lah, kalau saya analisa ya, NU ini memang cenderung mereka mengakar ke masyarakat, dan demikian banyak kelompok masyarakat sudah kuat ya, sehingga mereka menganggap yakin bahwa dirinya memang sudah siap untuk melaksanakan atau mengambil proyek ini dari pemerintah. Nah, kalau yang Muhammadiyah emang kita tahu bahwa mereka banyak di kelompok mereka yang sangat di intelektualitas ya, kita tahu bahwa Muhammadiyah mempunyai banyak pendidikan universitas dari mulai TK, PAUD sampai perguruan tinggi, dan mereka juga punya bisnis rumah sakit yang besar. Membuat mereka tuh banyak mengkaji ulang suatu bisnis yang mereka belum pernah terjun sebelumnya di sana. Nah, itu karakteristik ormas yang ada di Indonesia seperti itu. Tapi menurut saya mereka akan ambil Muhammadiyah itu, tapi didasarkan oleh pertimbangan yang lengkap ya, sehingga mereka tidak asal harus akurat ketika mengambil putusan itu. Sementara ormas Kristen menolak langsung ya menolak, Pak? Kenapa Pak kira-kira? Kalau menurut saya Kristen Indonesia itu minoritas ya. Jadi dan mereka kita tahu ya bahwa banyak ahli pertambangan juga dari kalangan mereka ya. Dan permodalan juga mereka punya akses yang luar biasa dari pihak luar ya. Dan kita tahu lah bahwa dari kalangan Kristen Katolik punya akses yang luar biasa untuk permodalan, tapi itu berbahaya menurut saya kalau misalkan mereka ambil. Karena apa? Karena dia akan menjadi sorotan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, dan menurut saya mereka lebih baik tidak mengambil, dan mereka bisnis
perorangan atau kelompok yang tidak melakukan ormas keagamaan. Itu yang menurut saya seperti itu. Oke. Jadi Muhammadiyah mengkaji dulu gitu ya. NU langsung menerima, mengambil. Kristen menolak gitu ya. Nolak, Pak, ya. Kalau mengeluarkan PP kan peraturan pemerintah ya, yang dikeluarkan berarti tandatangani presiden ya Pak ya? Ya, betul. Pak, bukankah untuk merilis suatu peraturan pemerintah yang berlaku dan melibatkan misalkan ormas keagamaan, biasanya kan ada kajian atau diskursus dulu, diskusi dengan mereka, sehingga pada saat dirilis tidak serta-merta ada yang menolak, ada yang menerima, kemudian ada yang mempertimbangkan. Harusnya kan sudah dikaji dulu. Menurut Pak Wisnu apa yang terjadi nih? Ya, sebenarnya yang saya pahami dan saya lihat dan menurut informasi dari BKPM bahwa mereka melibatkan dari semua fungsi birokrasi yang ada di kementerian, di pemerintah ya, dari SDM tentunya, bidang teknis, dari bidang lingkungan. Apakah mereka setuju? Itu sudah pasti Pak, karena teknis SDM dan DLHK itu pasti akan KLHK itu pasti akan dilibatkan kaitan dengan teknis untuk pertambangannya dan teknis untuk lingkungannya. Dan adapun kebijakan untuk masalah pemberian izin pada ormas keagamaan memang bersuara diawali dengan BKPM karena mereka kaitan dengan investasi, kaitan dengan pengaturan bisnis usaha. Karena memang semuanya kita ini kalau mengurus izin tambang atau aktivitas usaha bisnis itu selalu BKPM. BKPM ya di sana. Kemudian oleh BKPM setiap ajuan dilarikan kepada dinas teknis ya. Kalau tambang ke tambang, kalau ke bidang kaitan dengan perumahan ke PUPR gitu. Jadi dibukanya keran keterlibatan ormas keagamaan ini memang BKPM di sana ya, karena bidang bisnisnya di sana, perizinan investasi di sana ya Pak ya. Pak, Pak Wisnu ini kan sebagai Direktur Eksekutif Asosiasi Tambang Batu Indonesia ya, juga Wakil Ketua Komtab Minerba Kadin. Ya. Dan kebetulan saya kemarin diangkat menjadi Kepala Bidang Hilirisasi Industri di BKTIPI, Badan Kejuruan Teknik Industri Persatuan Insinyur Indonesia. Ada hubungannya dengan kemenangan 02 nggak sih Pak? Hilirisasi soalnya gitu. Oke, kita nggak bicara politik. Yang saya ingin tanyakan gini Pak, bagaimana respon dari rekan-rekan praktisi atau pengusaha tambang yang which is non BUMN dan non ormas keagamaan nih, karena baru mulai kan? Gimana respon mereka sebenarnya terhadap ide ini? Ya, jadi teman-teman di praktisi pertambangan ketika ada ide ini ya. Kalau kami pribadi ya tentunya paham bahwa ide ini tidak akan kelihatannya enak atau surga bagi orang-orang yang mendengarnya. Tapi nggak semudah itu. Ya terlihat mudah sekali. Mungkin orang awam melihatnya bahwa langsung jutaan dolar mengalir ke mereka, kemudian mereka akan langsung bertopi proyek, kemudian naik mobil alat berat atau kemudian naik ke alat set tambang kelihatannya gagah yang mereka biasanya pakai kopiah, pakai tasbih, mereka harus pakai topi proyek, naik mobil alat berat. Itu kan sesuatu yang tidak biasa mereka alami ya. Itu nggak seperti itu. Saya tahu itu dan tentunya kalau teknis pertambangan SDM pasti memastikan mensyaratkan bahwa mereka harus dipastikan ada tenaga-tenaga ahli pertambangan, ahli dalam masalah bagaimana menambang yang baik. Kalau misalnya dia harus tahu bagaimana caranya teknik penambang yang tidak longsor, kemudian tahu bagaimana cara meledakan, cara dia reklamasi, dan itu harus ada ahlinya semua. Dan otomatis nanti misalkan NU nanti yang akan mengambil, maka dia harus mengurus izin yang kaitan dengan bentuk badan usaha, karena nggak boleh yayasan itu memiliki suatu tambang ya, karena dia yayasan kan nirlaba Pak ya, jadi harus dia berusaha bentuk PT atau CV. PT atau CV nanti tentunya nama-nama pemegang sahamnya pasti orang-orang yang ada di ormas keagamaan itu. Jadi bukan ormasnya sebetulnya ya? PT yang dibentuk oleh Muhammadiyah, NU dan Muhammadiyah itu yang akan menjadi pemegang sahamnya. Cuma pertanyaan saya, NU ini kan banyak sekali dan luas sekali ya. Tentunya mereka akan memegang lebih dari satu PKB 2B ya. Ya mungkin nanti akan diberikan kewenangan, misalkan pusat
yang PT ini, PKB2B yang ini pemegang sahamnya akan berbeda lagi dengan yang lain. Karena memang di Minerba ada surat edaran bahwa tidak dianjurkan untuk satu nama itu memiliki satu izin tambang. Jadi misalkan ada 2 izin tambang, harus 2 nama berbeda. Oh gitu, tidak boleh monopoli ya? Ya, Lebih dari satu tambang. jadi Oke. akan muncul nama-nama pemegang saham yang berbeda. Mhm. Ya misalkan ada 4 PKB2B, maka dia akan punya ada 20 orang lah kurang lebih di NU yang masuk ke dunia tambang. Walaupun mungkin hanya nama saja pemegang saham, tapi mereka nanti akan yang lebih teknisnya orang-orang yang mereka rekrut nantinya. Gitu. Oke Pak Wisnu, saya masih coba memahami nih bahwa ormas kan didirikan atas kesepakatan gitu ya, tujuan yang sama dan sebagainya, juga nirlaba tadi ya. Tadi NU serta-merta menerima. Saya yakin sih mereka sudah tahu sebelum peraturan itu juga dirilis ya atau diperbarui ya. Karena kan Pak Bahlil juga dari NU ya, dari NU. Artinya sudah tahu lah akan terjadi seperti itu. Pertanyaan saya, apakah NU sebagai ormas ini sebenarnya sudah siap, punya kapabilitas dan punya historis di bisnis tambang? Kalau pribadi NU, pribadi-pribadi yang orang-orangnya saya temui beberapa kali saya aktif di Perhapi, saya aktif di Kadin, aktif di beberapa komunitas pertambangan, itu banyak orang-orang NU, ya banyak orang NU yang mempunyai izin tambang, ya baik itu nikel, batu bara, tambang batu andesit, dan itu pribadinya menurut saya cukup banyak ya. Dan kalau misalkan mereka mau mendirikan suatu ngambil dari tawaran pemerintah itu, saya pikir mereka punya sosok-sosok yang cukup mumpuni. Secara kapasitas orang pribadi gitu ya. Tinggal tapi mungkin mereka itu pastinya bukan sosok yang pengurus NU pusat ya dan memiliki pondok pesantren itu enggak seperti itu, tapi mereka orang-orang yang memang seperti Pak Bahlil lah. Dia orang-orang sosok yang dibesarkan dari rahimnya orang NU lah gitu ya. Tapi beliau bukan orang NU dari pondok pesantren yang memiliki pondok pesantren, yang memiliki dia seorang yang dari kalangan bangsawan NU ya gitu ya, bukan seperti itu. Jadi kalau untuk darah-darah NU, saya banyak sekali yang mumpuni sebenarnya. Tinggal mereka rekrut aja, NU tinggal merekrut mereka untuk jadi yang menjalankan bisnis utamanya mereka akan lakukan. Gitu. Berarti kan badan usahanya ini yang akan diberikan hak untuk mengelola tambang ini harus milik ormas kan, bukan milik anggota NU ya? Harus dimiliki oleh ormas. Orang-orang ormas yang nanti memegang saham di perusahaan itu. Karena kan tadi kalau misalkan anggota NU atau mungkin nanti Muhammadiyah atau ormas keagamaan yang lainnya, kalau secara pribadi udah punya usaha tambang kan itu tidak termasuk ya. Tapi ormasnya yang harus memiliki badan usaha. Ormasnya gitu harus memiliki. Ormasnya ya. Ormasnya harus memiliki. Tapi namanya nama perusahaan. Yang saya khawatir gini, kan membuat sebuah badan usaha yang punya kapabilitas lolos A, B, C, Pak Wisnu sempat share ya itu banyak banget perizinannya. Untuk sampai betul-betul mengelola itu kan tidak mudah dan panjang ya Pak ya. Pertanyaan saya gini, jangan-jangan bisnisnya orang ormas ini yang kemudian jadi perusahaan yang ditunggangi ormas untuk mengelola itu, karena itu kan siap pakai dong gitu ya. Misalkan si A anggota katakan NU, Muhammadiyah atau ormas lainnya sudah punya perusahaan tambang yang beroperasi puluhan tahun atau belasan tahun gitu ya. Terus kita udah dapat nih gitu ya. Ini contoh saja gitu ya. Saya kan bukan orang tambang juga. Udah siap nih, tinggal ya sahamnya dibeli. Berapa persen dibeli oleh ormas, siap pakai. Artinya kan itu membesarkan individu juga. Akhirnya bukan ormasnya sendiri yang mendapatkan seluas-luasnya benefit atau keuntungan dari pemberian prioritas untuk mengelola tambang ini. Seperti apa Pak Wisnu? Yang pasti izin ditawarkan oleh pemerintah ke ormas itu adalah izin-izin yang sudah mati, yang sudah tidak berfungsi, tidak berproduksi, dan itu harus batu bara, PK2B. Harus batu bara ya? Iya, batu bara. Dan nantinya itu masalah utamanya adalah siapakah pemilik yang lama itu siapa? Mungkin bisa jadi yang Bapak sampaikan tadi, yaitu orang-orang NU yang dulunya pernah memiliki tambang itu. Nah, itu satu hal yang tidak sampai dikaji ke arah sana ya. Tapi menurut saya
eh, siapa pemilik lamanya itu nggak masalah, karena masalahnya kan kalau saya pribadi misalkan saya diminta oleh NU untuk take over sebuah tambang PKB 2B, maka saya akan mengambil tambang yang sumber daya cadangannya itu masih banyak, masih besar, Oh, masih bisa milih berarti ya, dan dipilih juga dulu. kualitas batubaranya kualitas bagus, karnya bagus, karena kalau misalkan kita mengambil suatu tambang batubara yang untuk kualitasnya jelek, kalorinya jelek, tentunya saya akan sulit untuk jual batubara tersebut kan. Nah, jadi pertimbangan saya harus itu, harus kualitas. Saya nggak peduli apakah pemilik lamanya itu orang NU atau bukan. Kalau pemiliknya orang NU itu lebih bagus lagi. Tapi masalahnya Pak, kalau tambang yang sudah tidak lagi dimiliki oleh suatu perusahaan, itu sudah milik umum, sudah wilayah bebas. Jadi dia tidak lagi memiliki saham di sana. Tapi masalahnya gini, kalau misalkan orang-orang tersebut, orang-orang lama itu masih memiliki lahan atas nama dia, lahannya, tanahnya, ya itu yang akan diuntungkan. Kenapa? Karena kan yang tadinya dia ada suatu kolaps bisnisnya, sehingga dia tidak lagi mengurus perizinannya, tidak lagi mengurus administrasi tambangnya, sehingga oleh BKM dicabut izinnya, tapi dia secara lahan dia masih memiliki, itu lahan sama dia. Nah, kalau itu diuntungkan, karena yang tadinya dia tidak bisa berbuat apa-apa di lahan itu, oleh NU diambil, otomatis dia akan berbagi saham, akan ada proses pembelian lahan nantinya. Iya. Gitu. Oke, jadi pemilik lahannya jadi hidup lagi ya. Hidup lagi. Bisnisnya jalan lagi dan ya. sebagainya gitu ya. Nah, itu siapa mereka, apakah dia dari NU atau dari siapa, itu kita belum tahu. Iya. Masih terkait dengan ormas nih. Ya. Terlepas dari ormas itu keagamaan atau bukan ya, saya masih agak terganggu dengan ormas ini nih Pak, kalau mereka dibelikan lahan usaha secara formal. Karena gini, terlepas itu bukan ormas keagamaan atau keagamaan, di lahan parkir aja mereka berantem berebut lahan parkir. Apa yang terjadi dengan tambang nantinya? Di mana ada ormas keagamaan yang mau menerima atau tidak gitu ya. Artinya kan ada satu ormas tertentu mungkin yang makin besar, katakanlah lancar nih gitu kan, mengelola makin besar, kan pasti keuntungan untuk komunitasnya aja. Sementara ormas keagamaan yang lain yang tidak mendapatkan benefit karena tidak mengambil kesempatan ini, tidak mendapat benefit dari sana. Akan jadi chaos nggak sih Pak? Ini saya yang bukan orang tambang ya, karena saya melihat ya kadang-kadang lahan parkir aja diperebutkan sampai bunuh-bunuhan, tawuran gitu. Gimana menurut Pak Wisnu? Kalau ini kan tambang yang sudah ada izin Pak ya, tambang sudah izin, jadi dipastikan aman secara legalitas. Secara legalitas sama. Tapi masalahnya kan kita tahu lah bahwa apapun judulnya legalitas tambang, ya legal atau tidak, itu tetap saja banyak mafia di dalamnya. Mafia dari mulai ketika dia mau menuju ke pelabuhan untuk penjualan ke jetinya, tongkangnya, itu pasti ada mafia di situ. Kemudian juga ketika mereka penjualan, ketika mereka produksi juga banyak hal-hal yang mafia juga dalamnya itu. Jadi kalau menurut saya NU itu kan identik sama ormas yang terhitung yang kuat ya, apalagi mereka ada banser ya. Kalau orang sudah mendengar nama banser aja, kalau itu udah pasti mikir 2 kali kalau mau macam-macam ya. Karena mereka cukup militan untuk memperjuangkan masalah NU-nya ya. Masalah benar atau tidaknya, kalau udah NU-nya disinggung itu udah banser nomor 1, walaupun salah sekalipun misalkan. Jadi menurut saya bagus juga kalau NU itu memiliki sebuah tambang ya. Pikir 2 kali lah kalau misalnya macam-macam. Tapi memang masalah mafia dimanapun pasti ada, dan perebutan konflik di dalamnya pasti ada. Tapi mudah-mudahan dengan adanya ormas yang memegang izin tambang itu, masalah seperti itu bisa diredam. Enggak sedahsyat kalau misalkan swasta yang megang. Pak, ini terkait dengan tadi mafia ya, menyambung yang Pak Wisnu sampaikan. Saya ada berita nih mungkin ya. Jangan-jangan boleh di-share beritanya. Jangan-jangan memberikan prioritas untuk pengelolaan tambang walaupun tadi udah punya izin atau yang diberhentikan ya spesifik. Ini juga bagian dari
exit dari korupsi atau memperkecil hal-hal yang sifatnya mafia yang terjadi di pertambangan. Contohnya gini Pak, ini kan coba nih, rincian kerugian negara 300 triliun akibat korupsi di salah satu BUMN gitu ya. Kemudian nextnya, yang berikutnya, coba. Nah ini, ada oknum ex bupati di Kutai Kartanegara itu dapat 5 US dollar per metrik ton dari perusahaan batubara, di mana perusahaan tersebut, satu perusahaan aja bisa menghasilkan jutaan ton Pak. Ya. Nah jangan-jangan jadi solusi agar praktek korupsi, praktek yang tidak sesuai gratifikasi dan sebagainya, kalau dipegang ormas keagamaan itu ya takut sama Tuhan gitu. Gimana menurut Pak Wisnu? Atau praktek ini akan tetap ada Pak? Pasti akan ada. Namanya kejahatan Pak. Dari mulai zaman Nabi kita, zaman dulu dan sampai sekarang masih ada. Akan selalu ada. Tidak akan pernah, kecuali kalau sudah kiamat ya. Dimana sudah orang tidak akan ada berbuat jahat lurus semua. Itu mungkin tanda-tanda mau kiamat. Dan kalau masalah timah tadi ya, itu kan suatu ketika ada kejahatan yang dimulai, yang diusahakan bersama oleh dari mulai pemegang kebijakan sampai pelaku bisnisnya itu terjalin dengan baiknya, kejahatan itu terorganisir, maka itu akan mudah terjadi. Nah, cuma harapan saya kalau misalkan itu dipegang oleh ormas keagamaan, tentunya akan sangat malu sekali dan akan sangat tercela sekali kalau misalkan sampai bisnis yang dilakukan oleh mereka itu sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan. Itu suatu, ya saya yakin ya, kalau suatu ormas keagamaan mengambil peran itu, mereka akan berpikir ulang dan lebih baik bagi mereka untuk tidak berbuat nakal, mengambil keuntungan yang besar, tapi nama ormasnya terjaga. Itu menurut saya lebih baik, marwah ormas itu harus dijaga. Menurut saya bisa minimalisir dari itu. Tapi kalau mungkin ada, pasti adalah namanya oknum ya. Oknum. Ya kita tahu lah polisi dan TNI itu suatu institusi yang selalu menjaga kehormatannya ya. Tapi yang seperti itu saja selalu ada yang nakal, itu ya namanya oknum. Dan bukan tidak mungkin nanti itu akan ada kenakalan-kenakalan dari mereka yang tidak diketahui oleh pimpinannya mereka. Dan untuk masalah Kutai tadi itu kan suatu pengecualian ya, karena masalahnya bupati yang tadi itu memang bapaknya kan sudah bupati juga ya. Jadi mereka dinasti bupati lah ya di Kutai itu. Jadi dan izinnya zaman dulu itu bapaknya sendiri yang mengeluarkan izin tambang itu. Bisa jadi kesepakatannya di sana. Jadi gitu ya. membalas timbal baik, belas budi kepada Pak Saukani yang almarhum yang menjadi bapaknya Bu Rita itu, sehingga mungkin mereka nggak tahu ya, mereka apakah sudah ada konsep seperti itu, tapi kadang-kadang juga nggak diminta pun memberi. Ini kan satu tabiat di masyarakat Indonesia yang berbuat baik tanda kutip, yang memang kadang-kadang beda dengan kultur negara-negara lain yang nggak enak kalau nggak memberi. Mungkin nggak minta awalnya, tapi karena ya masa sih kalian nggak beri kan, beri, ada kebiasaan terus diberi seperti itu. Ya seperti itu. Kalau sekarang yang ormas keagamaan ini kan izinnya kan memang diberi oleh pemerintah, sah dari pemerintah pusat ya, bukan oleh daerah ya. Jadi tidak ada yang ke arah sana tuh tidak ada. Tapi kalau misalkan NU ingin balas budi pada Pak Bahlil dengan memberikan privilege untuk sesuatu hal yang walau saya nggak tahu ya. Tentunya seorang kader ketimuran kalau misalkan Pak Bahlil memberikan suatu kebijakan yang luar biasa pada ormas keagamaan, ya mestinya ya beliau NU akan memberikan balas budi kebaikan yang besar pada Pak Bahlil yang sebagai inisiasi dari gerakan-gerakan seperti ini ya. Ya, apalagi gini Pak, saya jadi kepikiran gini, apalagi di karangan kiai pesantren itu bukan masalah meminta atau majegin gitu, tapi sudah terbiasa kan. Terbiasa. Kalau habis dari mana itu dikirimin dan sebagainya. Saya khawatir malah kalau tidak didampingi ahli-ahli pertambangan, ahli hukum, ahli keuangan atau apapun yang bisa memproteksi mereka, bisa lebih banyak nih kalau gitu Pak. Artinya sudah terbiasa ngasih tanpa pamrih atau apa gitu, karena nggak enak dan sebagainya. Itu kan harus didampingi oleh ahli-ahli ya Pak ya, supaya koridor bisnisnya itu benar-benar jalan. Tidak seperti menjalankan ormas yang ya dikasih berkat atau apa itu kan udah biasa, jangan sampai seperti itu sih Pak. Itu nggak Pak?
Ya betul, kultur Hah? yang di NU kan seperti itu ya. Heeh. Hormat pada tamu, Betul. hormat pada kiai, pimpinan. Ya, jadi yang itu mungkin bisa jadi akan terjadi, tapi kan masalahnya ini kaitan dengan kalau sudah bisnis Iya, iya. seperti itu kan harus ada etika dan harus ada aturan-aturan di pemerintah yang harus dijaga, masalah kaitan dengan gratifikasi, Iya, masalah iya. kaitan dengan ya tentunya Pak Bahlil juga atau yang anak buahnya juga gak mungkin menerima dari ormas keagamaan, Iya, iya. karena itu bisa jadi aduan nantinya. Betul betul dan ya itu mindset teman-teman dari ormas yang baru diterjunkan ke bisnis nanti yang harus diubah ya Pak ya. Ya, Bahwa koridor hukum apa yang boleh atau tidak itu kan harus ditanamkan betul-betul ya Pak. Betul ya. nggak seperti itu? Bagi saya pribadi seorang konsultan pertambangan ini Hah? suatu kesempatan yang baik bagi saya. Oh gitu ya, opportunity nih untuk Opportunity, ngawal ya. mereka ya. Tidak hanya ini belum ngurus izin tambangnya, tapi Heeh. hanya masalah kebijakan-kebijakan yang baru ini kan saya jadi banyak diundang oleh forum-forum Iya, berbicara. iya, iya, Ini kan iya. artinya saya menjadi numpang tenar tuh situ. Apalagi satu perusahaan hanya boleh dapat satu izin usaha di satu lokasi ya Pak ya. Betul. Banyak dong ini kawalnya. Luar biasa Iya. Pak Wisnu. Oke Pak, menurut penerawangan kok jadi penerbangan ya. Penerbangan Pak Wisnu nih, kan izinnya sudah diterbitkan ya, bukan peraturan pemerintahnya sudah diterbitkan ya. Iya. Kapan sih tepatnya ormas pertama yang akan mengelola tambang tadi yang izin usaha sebenarnya udah ada? Iya. Menurut prediksi Pak Wisnu itu kapan? Apakah ini mah cuman gimmick-gimmick aja atau menuju untuk mengelola tambang juga seribet itu? Mungkin nggak sih terjadi dalam waktu dekat gitu? Kalau yang saya pahami ya, kalau ini kan lokasi sudah ada dan tinggal yang langkah dilakukan oleh NU itu adalah satu, dia harus membentuk badan usaha. Namanya apa? Siapa pemegang sahamnya? KBLI-nya harus KBLI Tambang Batubara. Kemudian dia harus menyampaikan dokumen studi kelayakan, dokumen rencana reklamasi dan rencana kerja anggaran biaya. Itu kalau normal ya, normalnya itu tanpa peran pemerintah ya, swasta ya. Itu kurang lebih 7 bulan, 1 tahun sampai 1 tahunan lah ya. Tapi kalau ini kebijakan pemerintah yang di mana pemerintah memberikan dorongan untuk segera beroperasi, saya rasa lebih cepat. Dan apalagi kalau misalkan NU dengan kekuatannya bisa meng-hire tenaga ahli di bidang tahap pertambangan yang spesialis, yang ahli dalam masalah studi kelayakan dan dokumen RKAB. Ya tentunya dengan ada perhatian dari Presiden, ya SDM pun juga akan memberikan jalan tol untuk masalah perizinannya ya. Saya pikir 5 bulan lagi sudah mulai bisa jalan kalau misalkan diseriusi dari sekarang ya oleh NU. Gitu ya. Muhammadiyah kelihatannya akan ngambil tadi Pak Wisnu Kalau saya analisa saya akan ngambil dia. Tapi dia banyak kajian yang harus dilakukan oleh mereka, memastikan bahwa Muhammadiyah ini luar biasa ya, dengan bisnis rumah sakit dan sekolahnya itu sudah, saya jadi terdengar ingat bahwa bagaimana dia menarik dana 3 triliun ya dari BSI ya. Langsung. Dari bisnis yang itu aja. Artinya kekayaannya luar biasa. Kalau masuk ke bisnis pertambangan, saya yakin itu suatu tawaran yang mengundang triliunan rupiah yang harusnya masuk ya kalau bisa dijalankan dengan baik ya. Tapi bisa jadi malah jadi pengurus kelemahan mereka nanti kalau misalkan kekuatan mereka, kalau misalkan mereka salah menjalankannya. Makanya mereka harus hati-hati. Tapi saya yakin analisa saya mereka pasti ngambil. Minimal 1 atau 2 pasti ngambil. Pak, selain NU, Muhammadiyah atau ormas keagamaan Kristen itu ada apa lagi sih supaya teman-teman orang-orang tahu nih ya bahwa tidak hanya 3 besar itu aja loh gitu, tapi ada apa lagi sih sebenarnya ormas-ormas yang berpotensi untuk mengelola tambang ini? Ya banyak. Kalau di Indonesia itu kan ada Persis, ada lagi yang di Sulawesi itu Wahda, saya lupa namanya Wahda apa gitu. Itu kota-kota besar yang apalagi kalau misalkan dimiliki oleh saudagar-saudagar Sulawesi ya, Makassar ya. Itu bisa nanti mereka memiliki ke arah sana juga. Tapi saya lihat ini memberikan peluang atau kesempatan dulu pada NU dan Muhammadiyah untuk tampil dulu sebagai project ya. Sebagai 2 ormas besar ya. Yang nanti akan dilihat seperti apa sih jalannya mereka.
Saya yakin akan diikuti oleh ormas lain yang kecil-kecil itu. Oke, minimal di daerah yang mereka kuat gitu ya. Ya, begitu. Oke. Kenapa ormas yang lain tidak? Hanya ormas keagamaan. Ini saya lagi menelusuri kenapa kan ada ormas lain juga Masyarakat, yang ormas besar lain, ya. yang mungkin zaman dulu berkontribusi juga tapi basisnya bukan keagamaan. Menurut Pak Wisnu? Ya, Kenapa? tadi saya lihat dari berita-berita yang disampaikan oleh Pak Bahlil, itu kan kita tahu ya, kalau kita lihat bagaimana perjuangan rakyat Indonesia zaman dulu kemerdekaan itu banyak diinisiasi oleh para kiai, Pak ya, yang menggerakkan santri-santrinya, banyak masyarakat yang mereka sangat hormat nama dengan kiai. Kalau zaman dulu tuh tidak seperti sekarang yang ada namanya tokoh-tokoh organisasi kayak dulu kan, sekarang nggak ada. Nah, kita sekarang ada orang tokoh-tokoh pemuda itu udah nggak ada lagi. Mereka itu zaman dulu ya tokoh-tokoh ormas keagamaan yang dari kalangan kiai, pesantren, ulama gitu ya. Pesantren basis perjuangan itu di sana dulu ya. Dulu, dan mereka demikian mengakar ke masyarakat. Jadi itu yang mau diberikan peluang oleh pemerintah untuk mengelola tambang ya. Adapun untuk yang selain ormas keagamaan itu akan banyak masalah di situ nanti, Pak. Kalau misalkan kaitan dengan misalkan kita bicara tentang ormas yang non keagamaan tapi belum meluas, itu khawatirnya nanti ada banyak pertanyaan, banyak konflik dari masyarakat yang menyikapinya tidak atau bentukan partai misalkan itu kan bahaya juga ya. Nanti ada jadi sapi peran partai. Nanti dikiranya ada tendensi bahwa itu jadikan misi dari parpol ya gitu ya. Itu yang mereka akan hindari. Pemerintah itu sebenarnya udah capek dengan berbagai macam masalah dan yang disuarakan oleh masyarakat ya terhadap mengkritik kebijakan pemerintah. Jadi kalau mereka membuat kebijakan tambang untuk non ormas keagamaan itu membuat masalah baru lagi itu. Jadi kalau ormas keagamaan yang demikian sudah menurut saya sudah demikian baiknya untuk berikan masyarakat untuk menikmati kekayaan sumber alam Indonesia dan mereka berangkat dari orang-orang yang demikian paham agama, itu saja masih disikapi oleh masyarakat demikian nitrogennya, demikian pahitnya dan demikian kerasnya. Apalagi kalau misalkan bukan itu gitu ya. Iya, yang kontribusinya nggak diserahkan masyarakat dirasakan masyarakat gitu ya. Oke, Pak, kalau kita bicara mengenai ormas keagamaan tadi yang dua besar itu mungkin ngambil ya tadi NU, Muhammadiyah. Sebetulnya nih Pak, yang paling pertama mereka harus siapkan di luar kajian ya, setelah mereka putuskan oke saya akan mengambil nih. Apa sih Pak untuk bisa mengelola sebuah tambang itu yang menurut Pak Wisnu dari perspektif konsultan perizinan, apa sih tahapannya yang harus mereka lakukan gitu sehingga saya nggak tahu apakah misalkan NU nanti secara kolektif atau terpusat yang berinisiatif untuk PT ini untuk badan usaha pengelolaan tambang A, B, C dan sebagainya, atau mungkin di daerah-daerah nih NU daerah itu punya inisiatif sendiri-sendiri. Nah, kalau misalkan seperti itu tersebar nih tidak terpusat, apa sih yang harus mereka lakukan? Membuat badan usaha itu pertama. Terus tahapannya apa sih Pak sebagai konsultan pertambangan nih? Saya akan memastikan dulu bahwa apakah benar sumber daya cadangan yang ada yang disebutkan oleh pemerintah itu seperti yang tertera itu benar atau tidak. Harus saya lakukan eksplorasi dari pihak ormasnya untuk memastikan apakah benar jumlahnya. Jangan sampai mereka sudah terjun di bidang tambang tersebut, tapi ternyata jumlahnya tidak seperti itu. Misalkan tertulis oleh pemerintah bahwa mereka ada 100 juta ton metrik batu bara misalkan, tapi nyatanya tidak seperti itu misalkan. Harus dicek ulang menurut saya. Kalau misalkan saya diminta oleh NU menjadi konsultannya. Nah, setelah saya pastikan bahwa mereka jumlahnya benar dan itu diverifikasi oleh CPI, Komite Persen Indonesia yang memastikan bahwa jumlahnya memang itu jumlahnya benar diverifikasi oleh mereka, maka setelah itu ya saya akan lanjutkan dengan dokumen teknis bahwa dengan membuat surat kelayakan itu akan tahu berapa lama modal akan kembali, break even point-nya berapa lama gitu ya. Kemudian setelah itu juga melihat dari masyarakatnya apakah
dari kemarin waktu sebelumnya ditambang itu apakah ada masalah lingkungan yang ada terjadi terdampak ya. Nah, kalau misalkan ada masalah lingkungan, bagaimana mengatasinya? Nah, jadi dipastikan juga bahwa kalau ormas keagamaan tentunya selalu mengutamakan keberkahan, Pak. Ya. Bisnis tapi berkah. Artinya berkah itu artinya tidak menimbulkan dampak yang merusak pada masyarakat sekitar. Jangan sampai ormasnya demikian mengalir uang dolar rupiah sangat banyak, tapi ternyata masyarakat sekitar tidak mendapatkan manfaat yang besar. Ya. Itu harusnya berbeda dengan swasta. Kalau swasta mungkin dana CSN-nya nggak terlalu banyak, sedikit ya. Nah, kalau ormas keagamaan yang megang tambang itu ya mestinya ya masa sih CSN-nya sedikit kan nggak ini harusnya sewajarnya sebuah ormas keagamaan ya ketika ada sekiranya ada masjid atau musola yang nggak terlalu besar ya dibesarkan kan mestinya gitu kan ya. Sekolah-sekolahnya mungkin harusnya diperbagus kan. Beda lah dengan swasta. Ya itu yang harus dilakukan oleh suatu ormas keagamaan. Tapi mungkin nggak sih Pak gini, wah ini pertanyaannya juga agak sedikit ngada-ngada. Tapi kemungkinan gini, katakanlah NU mengelola tambang di daerah yang mayoritasnya non-Muslim. Nah, gimana tuh? Kan tadi untuk umatnya gitu untuk organisasinya gitu ya. Tapi masyarakat sekitarnya kebanyakan non-Muslim. Banyak dong Pak di pedalaman atau di daerah lain yang mereka mungkin dari suku mengambil Dayak alih itu. Gimana prediksinya? Kalau di Kalimantan banyak suku Dayak ya. Jadi kalau saya sebagai seorang NU ya, misalkan saya seorang NU yang diminta untuk memilih mana nih yang lahannya mau saya ambil, saya pertama pasti milih mana daerah yang paling banyak sumber daya cadangannya untuk batubara. Dua, kualitas batubara yang mana yang paling bagus. Jadi misalkan dari 100 tambang yang dilakukan pemerintah, saya pilih nih, oh tinggal 20 nih yang bagus kalorinya, yang banyak sumber daya cadangannya. Nah, terus ketiga, kalau saya milih mana konstituen saya atau umat saya yang paling banyak di 20 itu. Oh, tetap dipertimbangkan ya kalau itu Pak Wisnu ya. Nah, kalau saya pribadi seperti itu. Karena kan harus mendapatkan dampak yang besar pada kelompok mereka. Kalau mereka jangan sampai ya kalau saya naluri soal atau logika seorang manusia ya. Nggak mungkin saya NU memberi kesejahteraan pada warga Muhammadiyah kan? Iya, tetap ya. Ya. Walaupun mereka manusia Indonesia ya. Kalau kita bicara tentang manusia Indonesia ya nggak usah milih seperti itulah. Yang penting kita di mana kita berada ya kita sejahterakan mereka. Tapi kalau seperti itu tapi kan kita bicara primordialisme kelompok ya. NU ya. Otomatis mereka akan berpikir harus orang NU lagi yang saya harus sejahterakan. Iya. Mudah-mudahan tidak terjadi bisnisnya di Kalimantan, CSR-nya ditebar di Jawa Timur. Mudah-mudahan nggak terjadi ya Pak ya. Itu terjadi kalau misalkan mereka kalangan yang ada di situ bukan kelompok NU. Iya. Tapi mestinya kalau misalkan dimanapun mereka yang pilih lokasinya ya misalkan bukan orang NU pun atau non Islam pun ya mereka harus konsekuensi harus mensejahterakan mereka karena di Indonesia itu di SDM itu ada dokumen namanya Rencana Induk Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat RIPPM yang mewajibkan semua pemegang tambang izin tambang itu harus punya alokasi sekian persen untuk masyarakat sekitarnya. Nah, cuma karena ini ormas keagamaan ya masa sih jumlahnya kecil untuk mereka kan gitu. Cuma masalahnya kalau yang sekitar mereka bukan NU yang saya ragu apakah mau NU mengeluarkan dana yang besar untuk yang bukan kelompok mereka itu bukan saya. Iya kan namanya ormas ya. Iya. Dan saya yakin mereka akan memberikan sekedarnya untuk yang sekitarnya dan membesarkan di NU di luar daerah itu mestinya gitu. Iya. Mudah-mudahan enggak ya Pak ya. Iya. Kan NU juga moderat ya, Muhammadiyah juga ya samalah gitu ya. Ya berusaha di mana ya di sanalah mereka juga memberikan manfaat ke orang sekitar ya Pak ya. Saya khawatir juga konsultannya dipilih orang konsultan NU juga. Wow, gitu ya. Iya, padahal saya bukan NU, saya. Bukan NU ya? Muhammadiyah. Saya muslim aja lah. Oh. Iya, tidak terafiliasi dengan ormas tertentu ya, Pak ya. Oke, Pak, mungkin nggak disusupi investor asing? Ya. Mungkin nggak? Mungkin sekali dan itu tentunya Pak di BKPM itu kan ada perizinan, ada PMDN dan PMA Pak ya. Nah, tentunya nggak mungkin PMA mereka. Oh gitu. Nggak mungkin karena akan terdetek kan. Kalau PMA akan terdetek karena dia ketika pemegang saham ada orang luar maka itu akan masuknya risiko tinggi dan BKPM akan sistem akan membaca itu. Tapi yang menurut saya sih
tidak mungkin akan dilakukan oleh ormas. Mereka pasti memegang sahamnya orang Indonesia semuanya. Cuma apakah mereka melibatkan tenaga investor luar untuk itu, ya itu tidak bisa kita ketahui karena itu rahasia mereka biasanya sih. Nah, Gitu ya. Nah, kalau tenaga ahli kan tadi ya dari instansi teknis seperti SDM ya, itu Iya. kan mensyaratkan juga harus ada ya. Iya. Semua perizinan termasuk kemampuan tenaga ahli dan sebagainya itu kan harus dimiliki ya. Iya. Tidak boleh dilewati ya, Pak ya. Iya. Tersedia nggak sih tenaga ahlinya? Saya nggak menyebutkan pebisnis batu baranya ya di ormas, tapi tenaga ahli yang mereka butuhkan itu ada nggak sih resource-nya di Indonesia atau mereka harus bajak dari perusahaan-perusahaan batu bara lokal? Kalau di Indonesia itu cukup banyak tenaga ahli untuk pertambangan, Pak ya. Cuma ada beberapa pelaku bisnis, khususnya pelaku bisnis yang dia itu dari PMA, Pak ya. Dia pasti agak kurang percaya dengan geologis Indonesia. Dia lebih suka manggil geologis dari Australia atau dari Cina. Yang mereka pastikan kalau mereka yang merekomendasikan bahwa sumber daya cadangan tambang yang ada di situ tuh sekian juta ton, kalau dari geologis Australia atau Cina mereka akan lebih percaya. Dan biasanya investor luar itu akan mudah memberikan dananya. Kalau misalkan itu yang direkomendasikan oleh geologis orang luar. Tapi di Indonesia itu ada namanya CPA, Kompetitif Indonesia yang dikeluarkan oleh Perhapi dan juga IAGI. Kalau mereka sudah memberikan verifikasi pernyataan bahwa jumlah energi dan sumber daya yang ada cadangan itulah sekian juta ton, maka itu udah pasti valid. Karena kalau misalkan mereka mengarang-arang atau membuat angka yang tidak berdasarkan data, maka itu bisa dicabut itu izinnya, izin sebagai seorang CPA-nya itu. Nah, jadi kalau menurut saya sih ormas keagamaan tidak ada alasan untuk tidak memakai tenaga ahli Indonesia. Kecuali tadi perusahaan asing ya, mereka Bisa lebih percaya dari luar juga gitu ya. juga bisa itu. Ya termasuk security pasti banyak ya, Banser tadi. Iya. Iya. Itu udah pasti Banser lah kalau Iya. Endo bikin badan usaha. Pak Wisnu, berapa banyak, atau saya nggak tahu Pak Wisnu punya data atau tidak, berapa banyak sih tadi usaha-usaha pertambangan batu bara yang tadi di stop ya, yang untuk bisa diambil alih oleh badan usaha milik ormas tadi. Berapa banyak sih Pak? Dan apakah nanti akan banyak badan usaha yang dibuat? Karena kan tidak boleh satu PT misalkan gitu ya, mengelola lebih dari satu lokasi gitu ya Pak ya. Ada banyak nggak sih Pak? Tambang-tambang KP2B itu banyak sekali Pak, ada ratusan ya Pak ya. Tapi saya kurang tahu persis berapa jumlah yang ditawarkan pemerintah. Saya yakin kemarin waktu data tambang yang dicabut oleh BKPM itu ada ribuan. Oh gitu. Cuma yang batu bara itu berapa banyak, ratusan, cuma saya persis kurang tahu. Ya menurut saya cukup banyak yang bisa dipilih oleh ormas keagamaan, mana yang mau dipilih, mana yang jumlah terbesar, sumber daya cadangan. Dan itu semua perusahaan itu, ya, semua lokasi itu ada data eksplorasinya. Nah, nanti akan diberikan oleh SDM mana yang dipilih oleh mereka nantinya. Nanti mereka akan ada tim teknis yang tenaga ahli dari yang mereka hire untuk itu, nanti akan dikaji oleh mereka mana yang akan diambil gitu. Oke, berarti sebenarnya sekali lagi ya mungkin meng-highlight bahwa ormasnya adalah ormas keagamaan yang akan diberikan prioritas pengelolaan gitu ya Pak. Kedua adalah khusus tambang batu bara. Itu confirm ya Pak ya? Jadi tambang lain enggak ya? Karena isunya saat ini batu bara yang bagus ya. Oh gitu. Tapi mungkin dong tambang lain, karena di peraturan pemerintah nggak disebutin batu bara kayak. Bisa yang lain ya. Tapi saat ini yang primadona dan paling bagus dan menarik untuk orang ambil investasi itu batu bara. Batu bara. Dan yang ketiga hanya tambang yang sudah beroperasi dan dicabut izinnya, atau bukan dicabut izinnya atau berhenti operasi ya Pak. Jadi bukan dikasih lahan baru, dibolehkan untuk eksplorasi daerah-daerah baru, atau kompetisi nih dengan pengelola yang sudah eksis dan baik-baik saja, enggak ya Pak ya? Pemerintah pengen cepat untuk segera dilakukan actionnya ya. Jadi kalau misalnya mereka harus mencari lahan baru, yang mereka harus mengkaji dan harus cek berapa cadangan sumber dayanya, itu butuh waktu. Dan pemerintah ini sebenarnya kan butuh ini Pak, butuh semacam
panggung juga buat mereka untuk bahwa mereka itu sangat pro kesejahteraan. Sehingga berhasil ya. Berhasil. Tidak Jadi dibiarkan mereka eksplor dulu yang belum mereka tentu ya. malah terlalu lama nanti Oke, kalau terlalu lama. mereka ingin segera action untuk NU itu untuk bisa ada berita bagus buat mereka bahwa sudah ada yang berhasil dan mereka sudah berjalan dengan baik, dan yang baik kan juga nama pemerintah. Tentunya dengan ini Pak Bahlil yang akan naik secara politis ya. Seperti itu. Oke. Pak, ganti pemerintahan kan sebentar lagi Ya. gitu. Sepertinya kebijakannya akan sama, akan berkelanjutan untuk ini nih, terutama perizinan ormas. Seperti kita tahu Pak Prabowo ini kan bukan orang ormas keagamaan gitu ya. Ya. Dan sekelilingnya juga bukan juga gitu. Gimana? Akan ada perubahan menurut Pak Wisnu? Ini prediksi politik nih sedikit ke depan. Ya, berarti saya masih Pak. Oh, masih ya? Karena kan satu anaknya Pak Jokowi kan masih kan. Wapresnya. Gitu ya. Satu itu. Kedua kan kaitan dengan Pak Prabowo kan sudah menyampaikan bahwa tidak akan merubah apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Dan menurut saya sih juga nggak ada yang salah masalah pemberian tambang ke ormas keagamaan itu. Cuma tinggal Pak Prabowo dan timnya untuk dipermantap untuk tim teknis, jangan sampai mereka karena ini adalah ormas keagamaan mereka terlalu abai dengan aturan-aturan yang kaitan dengan teknis ya, bagian tambang yang baik itu sudah SOP-nya di Minerba bahwa tambang yang baik itu harus ada KTT-nya, harus lerengnya harus sekian meter, harus kemiringannya harus sekian, elevasinya harus sekian meter, itu harus sekian derajat, itu harus sudah ada aturannya. Nggak kemudian karena itu ormas keagamaan kemudian mereka membuat agak longgar karena itu kaitan dengan keamanan ya, tambang ya. Safety ya. itu penting banget ya. bagi usaha tambang gitu. Ya, Pak Wisnu, untuk ini saya bertanya lagi mengenai kan di dalam peraturan pemerintah itu yang sudah diperbarui ya. Ya. Itu kan tidak disebutkan batu bara ya. Ya. Berarti kan sebetulnya ke depannya terbuka untuk tambang apapun, betul nggak Pak? Ke depannya nih. Tapi kalau batuan andesit ya saya nggak yakin karena itu untuk PKP 2B itu tambang batu bara. Oh gitu. Ya. Jadi memang tidak mungkin ditambang yang lainnya. Misalkan timah kan, nikel lah, kemudian ya, batu bara saja. Hanya batu bara saja gitu ya. Jadi sebetulnya insan-insan pertambangan juga yang belum tahu ya. Atau pengamat yang mungkin melihatnya hanya atasnya aja tambang ormas keagamaan. Itu sebenarnya nggak usah khawatir ya Pak ya. Dan ini lebih banyak manfaatnya menurut Pak Wisnu. Manfaatnya sangat besar sekali dan harapan saya kan kalau ini dijalankan dengan benar tanpa intrik politik ya, itu menurut saya harusnya makin bagus ya, karena kan kalau ormas keagamaan mengedepankan etika, mengedepankan masalah aturan-aturan ya malulah kalau misalkan ormas keagamaan melanggar aturan atau mereka potong kompas dengan cara tertentu yang tidak bijak, yang tidak baik, tidak elok ya. Jadi harusnya ya bagus-bagus saja ya, dan dia untuk menjaga nama baik dia, marwah dia, ya dia harus pastikan bahwa didampingi oleh konsultan yang benar, di tenaga ahli yang baik, yang mumpuni, dan sehingga tidak salah dalam perhitungan juga. Kalau misalkan mereka ternyata bisnis pertambangan tapi malah jatuh, itu juga kan berisiko juga mencoreng nama mereka juga kan. Jadi ini harus di NU cepat sekali dalam memutuskan, dan saya yakin mereka juga cepat untuk mengambil tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan itu harusnya mereka sudah paham ya. Gitu ya. Iya. Tadi kan mau gimana pun Pak Bahlil kan NU ada di BKPM. Silakan. Saya ulang Pak. Bagaimanapun Pak Bahlil kan dari NU ya. Ada di BKPM sebagai ujung tombak untuk perizinan investasi dan sebagainya. Tadi Pak Wisnu berharap tidak ada intrik politik. Dan kita tahu juga yang menyatakan dukungan ormas keagamaan terhadap pemerintah baru nantinya kan NU ya Pak ya. Yakin Pak, tidak ada aspek dan unsur politis atau jadinya fair untuk semua ormas keagamaan, atau hal tersebut pasti kemungkinan ada aja gitu? Kalau Pak Bahlil menurut saya sudah aman kursinya. Aman ya? Untuk PKB-nya Pak Prabowo. Karena dia satu memang dia kan pemimpin Repnas ya. Repnas itu kan gerbongnya Pak Prabowo waktu itu ya. Dan dia satu inisiator mendiri untuk Repnas itu. Dan dia juga terang-terangan untuk vokal mendukung Pak Prabowo ya. Jadi sudah pastilah dia akan dapat tempat di situ. Dan kedua tentunya
kebijakan ini akan, cuman saya masalahnya apa, di posisi yang mana? Apakah dia di Menko-nya Heeh. atau dia di BKPM-nya? Misalkan bukan di BKPM, dia misalkan di Menko pun dia akan tetap akan diteruskan oleh Programnya penerusnya, ya gitu ya. programnya Ya, gitu. tapi pertanyaan kedua belum dijawab nih Pak. Apakah akan fair terhadap ormas yang lain? Oh iya. Mengenai ya yang cadangan bagus dan besar ke sini sementara Oh, ya ya. kemungkinan gimana? Ini prediksi aja. Ya ini ya yang resiko kalau misalkan ngambil belakangan ya. gitu. Makanya Ya. kalau mau harus duluan gitu ya, gitu. jangan mau enggak Ya, pura-pura enggak mau gitu. Tentunya NU sebagai yang pertama dia akan punya privilege untuk memilih yang paling bagus tentunya kan ya. Iya. Tapi tentunya kan nggak mungkin dia akan ngambil semuanya kan, paling Iya. satu dulu mungkin ya. Dan Iya. sehingga Muhammadiyah yang akan ikut belakangan masih akan banyak pilihan yang lebih Iya. tetap menarik juga. Iya. Ya. Apalagi yang tadinya tidak mau ternyata mau dapat sisanya ya Pak. Iya. Oke, Pak Wisnu, apa yang disampaikan ke insan pertambangan, praktisi, siapapun lah, pengamat atau politisi yang menggoreng isu ini terkait dengan tadi mengizinkan atau memberikan prioritas kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Yang ingin Pak Wisnu sampaikan seperti apa Pak? Silakan. Tentunya saya berpandangan bahwa kebijakan pemerintah itu harus didukung ya. Kita kesampingkan dulu lah masalah-masalah kaitan dengan isu-isu yang di luar sana. Karena saya sepakat bahwa masyarakat tuh harus diberikan jalan yang luar biasa untuk mereka menikmati kekayaan alam Indonesia. Dan kebijakan PP 25 tahun 2024 ini adalah suatu jalan upaya pemerintah untuk masyarakat menikmati itu. Cuma masalahnya yang harus kita kawal adalah memastikan bahwa ormas keagamaan itu menjalankan dengan aturan teknis yang benar dan juga mereka benar-benar memberikan manfaat yang besar pada masyarakat sekitar dan masyarakat Indonesia yang awalnya berangkat dari kaum duafa itu yang harus diperjuangkan, kita kawal, kita cek. Jangan sampai yang menikmati itu kalangan elit dari ormas tersebut. Nah, ini yang harus dipastikan. Itu Pak mungkin. Jadi harus kita awasi bareng juga Pak Iya, ya, gimana ya, mudah-mudahan terrealisasi dan manfaat memang dirasakan tidak hanya oleh ormasnya, tapi ya anggota-anggota ormas juga masyarakat Indonesia termasuk masyarakat sekitar tadi, tempat pertemanan itu. Gitu. Pak Wisnu, sukses Ya. bisnisnya, semoga makin banyak yang dikawal nih. Ya, semoga ormasnya manggil Pak Wisnu nih gitu. Tolong dampingi bagaimana perizinannya atau jadi konsultan tadi tidak hanya masalah perizinan, tapi juga tadi membantu mereka jangan sampai dapat zong ya Pak ya. Nah, beneran kan nih cadangannya ada dan sebagainya gitu ya Pak Wisnu ya. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Sampai ketemu lagi di episode lain.